Kak, berarti kan Yesus juga kan apa sih Tuhan yang menjadi manusia? Berarti dia juga disunat dong? Iya, disunat. Kenapa? Oh. Berarti dia Islam gitu karena disunat. Sekarang saya tanya, Muhammad disunat nggak, Kak? Ya Muhammad disunat kan dia emang Islam. Nggak ada dalilnya. Berarti nggak Islam dong kalau nggak disunat kan gitu. Nah, itu. Tapi ini saya jelaskan sedikit ya. Kenapa Yesus dalam kemanusiaannya dia disunat? Karena ibunya Maria, secara tradisi Yahudi dia harus melakukan hukum di dalam orang Yahudi gitu. Makanya Bunda Maria ini membawanya untuk disunatkan. Gitu Kak. Jadi itu atas kehendak Bunda Maria yang menyunatkan Tuhan Yesus, bukan dia disunat karena dia Islam, bukan. Itu. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama kami di channel Desa Kreatif. Seperti biasa, kita akan menyimak atau menonton atau bersaksi bersama akan video yang berisi tentang debat antara teman-teman kita dari apologet dengan Islam. Nah, penasaran dengan video ini? Mari kita sama-sama tonton video berikut ini. Enggak, aman. Apa yang mau ditanyakan Kak Galau? Kemana dia Pak Paslap? Pak Paslap. Turun lagi. Turun ya. Ya udah. Emang boleh nanya lagi? Boleh. Silakan Kak Galau. Nanya apa ya? Kak Galau masih Muslim? Masih Muslim. Oke. Apa yang Kak galaukan kira-kira? Di mana sih perintah Yesus untuk mengaku dia Tuhan beribadah pada hari Minggu? Ada. Bukan perintah Yesus untuk mengaku dia Tuhan dong. Apa? Ada juga sih itu sebenarnya ada. Bukakan Markus Pak Ladu. Oke. Markus, dengarlah hai Israel, Tuhan itu Esa, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu perintah Tuhan Yesus tuh. Markus berapa ya? Bentar ya. Aduh. Oh, Pak Ladu, yang ini aja, yang satu lagi aja Pak Ladu. Yang mana? Matius 4. Ayat? Dari ayat 1 sampai ayat 11. Ini Kak. Ayat 1. Oh, bukan, naik lagi Pak. Pencobaan yang di padang gurun itu. Ada ya? Oh iya, benar. Betul dengan Musa. Naik ke 7. Ini Kak Galau. Dia mengaku Tuhan Allah, lalu menyuruh menyembah dia, itu di ayat 11-nya. Coba lihat Pak Ladu. Dia mengaku Tuhan Allah, lalu dia disuruh 10 ya. Nah ini. Hanya menyembah kepadanya, Tuhan Allah. Nih Kak, dia mengaku Allah dan suruh menyembah dia. Nah kalau perintahnya hari Minggu, 1 Korintus 11 Pak Ladu, punten ya. 1 Korintus 11 ayat 26. Galau nanti ditanya di mana ajaran sholat di Al-Qur'anmu. Kau mencret jawab. Nggak apa-apa. Nih, naik lagi Pak Ladu, coba 25 coba. 25. Nah ini Kak. Tuh ya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu dia berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya
sebagai peringatan akan aku. Jadi kami disuruh memperingati Yesus itu. Hari kebangkitannya itu. Kapan itu? Hari Minggu. Kan Yesus bangkit hari Minggu, Kak. Tuh. Nih, lalu rasul-rasul itu juga beribadah hari Minggu. Ini tertulis di Kisah Para Rasul. Berapa ya? Pada hari pertama minggu itu. Nah, Kisah Para Rasul 20 ayat 7, Pak Ladu. Nih, hari Minggu ya, ibadahnya ya. Kisah Para Rasul 20 ayat 7. Nih, tadi kan dia disuruh memecah-mecahkan roti di situ kan, Ekaristi. Nah, di sini, nah, pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, nah ini tadi peringatan yang disuruh Yesus tadi. Ada semua Alkitab, Kak. Kalau semisal kita kan ini Islam ya, kalau yang Kristen kan anak apa ya, kayak anak Tuhan Yesus apa gimana sih? Anak Allah. Iya, anak Allah gitu. Emang Islam nggak boleh kayak makan roti cawan sama anggur itu ya, nggak boleh, harus dibaptis dulu apa gimana? Iya betul, Kak. Jadi orang yang boleh memakan ini harus orang Kristen. Dan coba bukakan lagi Pak Ladu tadi, punten Pak Ladu. Kisah Para Rasul 11 tadi. Kisah Para Rasul 1 Korintus 11 tadi. Ayat 27-nya coba. Korintus. Coba. Nah. Ini 28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, baru sesudah itu dia makan roti dan minum cawan. Jadi setiap orang Kristen itu harus menguji dirinya sendiri sebelum makan darah dan tubuh Yesus itu, Kak. Jadi nggak boleh orang Islam itu melakukan perjamuan ini, Ekaristi ini. Jadi hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, baru apakah Anda layak atau tidak, ya itu harus diuji. Baru dia boleh makan roti dan minum cawan Tuhan. Gitu. Oh, ini si Desi yang sering ke gereja tapi belum dibaptis. Ya. Nah, ayat 29-nya Pak Ladu, naik lagi. Nah, karena itu barang siapa, nih, mana sih 29? Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman. Jadi kalau dia tidak mengakui Yesus itu adalah Tuhan, ya dia tidak bisa makan Ekaristi itu. Itu, Kak. Ada lagi, Kak? Apa ya? Emang dalam Alkitab itu ada pengakuannya ya bahwa apa sih? Ada beragama Kristen gitu. Ada. Di mana itu, Yes. Pak Ladu? Ada. Kisah Para Rasul. Gimana? Perkataan Yesus kan? Iya, Yesus mengaku dalam Alkitabnya, ada nggak sih kalau dia itu beragama Kristen? Loh, Yesus bukan beragama Kristen. Kristen itu adalah orang-orang yang ikut Yesus. Jadi yang ikut Kristus itu yang disebut Kristen. Masa Tuhan ngikut Tuhan? Nggak ada. Yang disebut Kristen itu Kisah Para Rasul berapa tuh? Yang di Antioquia itu, Pak? Ini Yesus berkata ini. Nah, yang disebut Kristen itu ini, Kak. Beri kau minum secangkir air. Bukan ini. Yang pertama kali di Antioquia. Coba. Kisah Para Rasul 11 ayat 26 tuh. Jadi biar kakak tahu ya, yang disebut Kristen itu siapa? Bukan Yesus. Tapi murid-muridnya. Nah, ini Kak. Ya. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat, ini gereja ya. 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu pertama kali disebut Kristen. Jadi Kristen itu untuk murid-muridnya Yesus. Iya, bukan Yesusnya. Bukan Yesusnya. Oh, yang kalau percaya adanya. Karena gini, Kak. Nggak mungkin Allah itu punya agama. Ya kan? Iya. Nah, Yesus itu kan adalah Allah dan manusia. Keilahiannya tidak mungkin punya agama. Kemanusiaannya pun tidak beragama.
Itu Kak. Kira-kira Kak, Allah agama apa Kak? Ada dalilnya Allah beragama. Oh ya? Ada. Coba Pak Ladu. Udah saya carikan dulu. Kok baru tahu aku. Faslab naik dulu dong, aku mau ke toilet. Ada sama Pak Ladu biar berdua kalian di sini di atas. Saya pasrah, Naik ke Faslab berdua. Jadi nanti ini. Mau pergi ke ini lagi, apa namanya? Laundry. Jauh, Rusia ke Rusia. Laundrynya di Rusia. Allah itu beragama dia. Allah kan beragama Islam. Oh ya? Serius Kak? Gak tahu sih. Berarti sama dong sama kakak beragama Iya. Islam. Berarti bisa-bisa dia kalian sholat berjamaah nanti. Astaga. Ya berarti Yesus Kak, berarti kan Yesus juga kan apa sih Tuhan yang menjadi manusia, berarti dia juga disunat dong. Iya, disunat. Kenapa? Oh. Berarti dia Islam gitu karena disunat. Oke, sekarang saya tanya, Muhammad disunat nggak Kak? Ya Muhammad disunat kan dia emang Islam. Nggak ada dalilnya. Berarti nggak Islam dong kalau nggak disunat kan gitu. Nah, itu. Tapi ini saya jelaskan sedikit ya. Kenapa Yesus dalam kemanusiaannya dia disunat? Karena ibunya Maria, secara tradisi Yahudi dia harus melakukan hukum di dalam orang Yahudi gitu. Makanya Bunda Maria ini membawanya untuk disunatkan, gitu Kak. Jadi itu atas kehendak Bunda Maria yang menyunatkan Tuhan Yesus, bukan dia disunat karena dia Islam, bukan. Itu. Karena di dalam kemanusiaannya dia dikatakan takluk terhadap Taurat. Coba bukakan Pak Ladu, Galatia 4 ayat 4. Nah ini. Apa ini? Pinter. Ya, jadi kenapa Yesus itu disunat? Ini karena ketaatannya ini. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Bunda Maria ini takluk terhadap Taurat. Makanya setiap anak laki-laki berusia 8 hari harus disunatkan di bait Allah. Itu. Jadi dia disunat itu karena ini. Dia takluk terhadap Taurat. Ibunya juga demikian, Bunda Maria. Tapi host, si Galo kayaknya ini disunat ini host. Astaga. Iya. Ya emang disunat lah. Loh, memangnya kakak punya itu? Titit. Aduh maaf. Gimana? Karena yang disunat itu coba, Pak Ladu, bukakan Ya. dulu Kejadian 17. Loh, Tapi menurut Taurat Musa, Kak, menurut Taurat Musa, yang disunat itu anak laki-laki, bukan Perempuan tidak. Ini kalau ngikutin Taurat Musa ya, hukum Taurat. Tapi perempuan disunat sih. Wah, itu nanti kita cari tahu ya Kak ya. Yang orang Palembang semuanya disunat tahu. Tahu. Nah itu adalah tradisi dari Mesir, pagan Mesir itu, tradisi sunat perempuan. Nah, coba ayat 9-nya. Kacang si Galau disunat ngelunjak amat sih. Ini apa ini? Kejadian 17 bukan? Iya. Nah Iya. ini. Nah ini 10. Anu, Nah, dengar Kak ayat 10-nya. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dengan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, haruslah dikerat kulit katanmu itu, dan itulah mana tadi? Ini nih. Pindah-pindah. Dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 tahun harus disunat, yakni setiap laki-laki, nggak ada perempuan. Sarah nggak disunat, Ketura nggak disunat, Hagar nggak disunat. Nah ini, jadi perintah sunat itu hanya untuk laki-laki. Berarti host, perempuannya orang Islam itu punya kulit katan kayaknya.
Loh, nggak tahu aku ya. Tapi kalau kita bisa googling ya Kak ya, ini ada di John of Damascus juga bukunya. Tradisi sunat itu dilakukan pagan Mesir untuk perempuan. Coba deh googling deh. Ada itu Kak. Jadi pertama sekali yang menyunatkan perempuan tuh ya itu tradisi dari pagan Mesir. Mesir itu kan penyembah ini kan Amon-Ra, penyembah dewa matahari. Jadi kalau dari Taurat nggak pernah menyunatkan perempuan. Itu yang disunat itu laki-laki umur 8 hari, bukan dalam kandungan. Gimana cara menyunat dalam kandungan? Nah itu Kak. Aneh kan? Yang di bawah tolong ya, kacang disunat, kacang disunat. Jangan Kak, jangan Kak. Ngeri Kak, ngeri. Yang disunat itu kulit hatan. Iya. Menurut Taurat Musa itu kulit hatan yang disunat, bukan kulit kacang. Bukan kulit kacang. Kulit kacang itu dibuang. Jangan seperti kacang lupa kulitnya. Mau nanya nih, kalau Argata kan dulunya kan dari Islam ya? Udah terlanjur disunat? Enggak, saya enggak disunat. Enggak tahu pun aku, enggak nanya lah. Enggak ingat. Jangan membuka luka lama ya. Jangan membuka luka lama. Aku suka aneh nih, bos aku suka ngomong katanya, kalau kamu ikut Yesus, kamu dijamin masuk surga. Mana sih dalilnya asal percaya kepada Yesus sebagai Ada dong, Filipi 3 ayat 20-21, Paladu, gasken. Duh, kok bisa jawab sih? Loh, bisa dong, banyak jawabannya. Ini baru satu ya. Ini udah pasti surga nih dikasih. Nah, jelas sekali ya. 20 ya. Karena tuh kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubahkan tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Ini dia juru selamat, Kristus Yesus Kristus itu juru selamat, dan kita dikatakan kewargaan sorga. Coba kalau Maryam 71, kewargaannya orang Islam ini, ya kan Pak Ladu? Betul. 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 Nah, kalau kewargaan Muslim kira-kira apa Kak? Galau. Gak tahu ya. Ada, jangan bilang nggak tahu nih, kita kasih tahu. Maryam 71. Canggih sekali komputernya Pak Ladu inilah. Jadi pengen beli ini aku, tablet ini Pak Ladu. Bisa. HP. Kok pakai itu? Ya bisa lah. Beli. Masa 10.000? Oke. Oh, Tablet. Nah ini Kak Galau. Dan tidak ada seorang di antara kamu yang tidak memberi lagi. Nah ini kewargaan kalian nerokok. Nah, itu. Makanya benar kata bosnya Kak Galau, orang Kristen tuh dijamin sorga. Kalau Islam tuh dijamin neraka. Gimana kakak mau? Itulah. Saya pun tak tahu lah. Coba ayat 72-nya ya. Kalau bertakwa, ya kali kalau bertakwa. Kalau kalah kagak. Tuh. Kemudian kami akan menyelamatkan yang bertakwa. Ayo, siapa yang udah bertakwa? Dan membiarkan orang-orang jolim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Akan, ya kan? Nah, ini iya kalau bertakwa. Masalahnya yang bertakwa itu dikatakan apa? Pengikut Isa. Iya kan Pak Ladu, di mana tuh ayatnya? Betul. Sudah saya carikan. Saya carikan. Ini Pak Meta ini yang biasa. Al-Maidah. Nah,
Aku soalnya sering dengar itu. Malah dikatakan di dalam Quran yang bertakwa itu adalah pengikut. Kalau di sini yang bertakwa itu yang ini, yang apa? Membaca Taurat dan Injil. Nah, coba Petunjuk orang bertakwa itu ada di Taurat dan Injil. Kita baca Taurat dan Injil ya Pak Ladu? Baca dong. Iya dong. Islam tidak baca, makanya bingung. Nah, Ini. coba. Saya bacakan ya. Pakai dialek Quraisy Bang. Udah lama nggak denger. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah itu Kak Galau. Yang membaca Taurat dan Injil itu orang bertakwa. Berarti yang diselamatkan orang karesteng. Gimana itu Kak Galau? Tambah galau nggak nih? Iya. Itu Kak Galau. Ya, karena Al-Quran tidak ada petunjuk. Tidak ada petunjuk untuk orang yang bertakwa. Cuma di Taurat dan Injil. Karena di Taurat dan Injil terdapat petunjuk dan cahaya. Biru tuh. Itulah. Gimana? Jadi tertarik mau login. Login dong. Nah itu. Tapi bos kakak itu baik nggak sama kakak? Baik banget. Baik banget. Itu. Kenapa bos kakak bisa baik? Ya karena dia memang menerima ajaran Taurat dan Injil. Yang baik. Ngikut Kristus. Kalau dia ngikut Al-Quran, parah. Bisa-bisa ibu disolimi. Coba. Ada ayatnya, ada ayatnya. An-Anfal 12. Ini dulu, Mukminun. Oh, Mukminun bagus. Silakan. Mukminun bagus Dia ini. marah gitu. Maksudnya kayak lembut banget ngomongnya. Kalau bosmu itu pelajari beriman kepada Al-Quran, ini yang terjadi. Kita baca ya. Dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi pembantu boleh pokoknya kemaluan dilepas saja terhadap pembantu, tidak perlu dipelihara. Makanya para TKW itu dihentikan oleh pemerintah Indonesia karena rata-rata yang jadi TKW pulang dari Arab itu pada bunting karena pakai ayat ini. Ya enggak? Iya dah? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Belum nikah ya, Galau? Belum, enggak. Ini doain dong biar dapat jodoh. Iya, saya doakan lah. Saya doakan. Semoga saya doakan semoga tidak dapat yang Islam, Bu. Siapa ini? Mbak. Saya doakan supaya Ibu Galau ini tidak dapat jodoh dari Islam. Karena kalau dapat jodoh dari Islam, gimana alangkah baiknya? Parah kalau dapat jodoh dari Islam, nanti ibu bisa dipukul menurut Allah, dibolehkan sama Allah pukul-pukul istri. Iya toh? Iya, mau lihat ayatnya? Saya kasih lihat. Inilah indahnya Islam. KDRT ya?
Iya, ini ayatnya. Malah istri boleh dibunuh loh Mbak, kalau dalam Islam. Aku lihat itu, bukan, aku mau nanya nih, yang di apa sih, kita Islam tuh kan suka ke Mekah gitu kan, yang naik haji gitu. Yang di Italia itu yang Kristus yang pegang, yang pernah menampakkan Bunda Maria di goa itu apa sih? Tidak Tahu nggak? tahu juga, saya tidak tahu. Ini mau tidak ayatnya saya kasih. Mau lihat dong. Nih, bahwa suami itu boleh pukul istri. Nih, saya bacakan ya. Oke. Poligami. Laki-laki, suami itu pelindung bagi perempuan, istri. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas bagian yang lain. Dan karena mereka telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang soleh adalah yang taat dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Karena Allah telah menjaga perempuan, menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar, Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya. Sama saya aja jadi. Ya kan? Kau tidak nusyus ini Mbak. Nusyus. Ini membangkang. Contoh, salah satu contoh. Ketika suami Mbak itu minta dibuatkan kopi. Mungkin Ya. karena ibu ada kesibukan lain. Terus ibu Iya. tidak sempat membuatkan kopi. Itu sudah termasuk nusyus. Itu boleh dipukul itu. Jangan dong, baperan. Nah, ini ajaran Allah. Iya, ya gitu amat ajarannya. Iya, inilah indahnya Islam. Islam itu sangat menghormati perempuan dengan segala pukulannya. Malah boleh dibunuh, Bu. Mau lihat ayatnya? Galau. Mau lihat ayatnya boleh dibunuh istri? Bunuh istri? Boleh, oke. Tak tunjuki ya. Oke, saya bacakanlah supaya enak. Kayaknya maksudnya udah hafal Al-Quran 30 juz. Kok bisa tahu? Saya ini hafiz Al-Quran, juara 1 lomba MTQ di Perindavan. Saya bacakan ya. Boleh. Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada 4 saksi di antara kamu. Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka dalam rumah sampai mereka memenuhi ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lewat jendela kepadanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Boleh tidak dibunuh sampai menemui ajal, dikurung. Boleh. Iya. Ini Allah. Keren kan? Kali. Loh, kok ini Allah? Ya memang sudah begitu Allah. Karena dia sangat menghormati perempuan. Di Islam itu sangat menghormati perempuan. Jadi perempuan itu boleh dipukul, boleh dipoligami, boleh dibunuh. Dalam hadis pun dinyatakan bahwa perempuan itu setara dengan anjing.
Iya, dalam hadis dikatakan begitu. Jangan sembarangan Pak Ladu. Ah, mana ada? Ada, banting lagi di host. Saya tunjukkan hadisnya ya, bahwa perempuan itu setara dengan anjing. Anjing dan unta. Perempuan itu dulunya jadi budak ya. Kalau tanpa laki-laki. Iya, kalian ini budak sampai sekarang. Itu karena Pak Ustadz mau dilihat videonya. Mau lihat ceramah ya? Enggak lah, kelamaan. Kelamaan ini aja ya. Oke. Teret. Musnad Ahmad, di mana engkau berada? Musnad Ahmad, engkau idolaku. Disetarakan dengan anjing ya. Hadisnya sahih. Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Jafar, dan Abdul Allah berkata, telah menceritakan kepada kami Sya'id dari Qatada, dari Al-Hazan, dari Abdullah bin Magrafai. Sesungguhnya nabinya orang Islam bersabda, yang dapat memutuskan sholat adalah wanita, anjing, dan keledai. Maha benar perkataan Nabi dengan segala kelucuannya. Setara kan? Wanita, anjing, keledai sama. Inilah indahnya Islam. Inilah indahnya Islam. Jadi tawannya yuk. Inilah indahnya Islam. Host, ada yang cari host. Host, ada yang cari. Salam kenal, Kak Agatha. Salam kenal. Salam kenal. Asma Jede. Salam kenal. Nah, saya di Papua, Kak. Oh iya, Pak. Ya, salam Ade. Salam, Ade galau. Ade galau, ya Ade galau. Ada yang mau disampaikan Kak Jede, Asma Jede? Jadi nggak ada. Aku tinggal nonton tiba-tiba naik. Aku juga dulunya Muslim. Gitu. 5 tahun ini baru ikut suami. Yesus ya. Iya. Gimana pengalamannya Kak ikut Yesus Kak? Puji Tuhan, luar biasa. Bersyukur aja gitu lah, lebih banyak bersyukur. Ada pati Tuhan yang sesungguhnya kan. Jangan sedih dong Kak Asma. Kayaknya tertekan nih Kak Asma nih masuk Kristen nih. Tertekan kah? Enggak, ini lagi demam ini. Oh iya, cepat sembuh ya Kak Asma ya. Terima kasih Kak Malah Asma. sangat tenang, damai sudah 20 tahun lebih ya dulu nikah, pernah bersuami di Islam, tapi betul-betul yang aku simak tadi itu dapati KDRT gitu loh. Itu anjuran Allah, Bu. Itu anjuran Allah. Iya, Kakak pernah kayak gitu, Kak? Suami itu bebas gitu loh, kita mengabdi betul gitu loh, kayak budak gitu loh. Wah. Ya benar ya. Iya betul. Mana para ustadznya berkata begitu, host? Baru yang dulu itu aku istri kedua loh. Namanya kita karena dari kecil kan kita tidak tahu. Kita taunya ya ajaran Islam. Kita dinikahkan dari umur 15. Kita kayak budak, baru nanti ada istri ketiga lagi. Kita
dinikahkan saja gitu loh, tidak tahu menahu siapa nanti suaminya, nanti ketemunya di pelaminan, kita dipaksa, kita disiksa sampai nurut. Ta'aruf namanya itu, ta'aruf. Tak kenal maka ta'aruf. Disuruh nurut-nurut aja, karena paling dari orang tua bilangnya nurut aja, kita juga dulu gitu loh. Itu nasibmu jadi istri kedua gitu loh. Ada istri kedua, ada istri ketiga. Di sini baru dapat tidak damai. Iya, karena memang di dalam Kristen nggak diajarkan poligami memang, Kak. Betul itu, Kak. Iya. Beruntungnya kita ya yang udah percaya Kristus ya. Beruntungnya gitu loh, dan aku yakin semua itu rancangan Tuhan ya, karena aku di Papua ini tidak pernah aku bayangkan kalau aku nanti hidup di Papua, tapi puji Tuhan aku di sini damai, tenang. Ya kali Papua itu ya, Kak ya. Tempatnya bagus, asri, gak galau. Ada satu mantannya sendiri. Berarti ayat-ayat tadi yang ditunjukkan Pak Ladu benar ya, Pak Ladu? Benar semua. Kalau aku iya, malah memang host. Aku jalani gitu loh. Kalau di ceramah para ustadz memang wanita itu adalah budak bagi suami. Ini ada banyak saya pegang ini. Apa kita ceramah tidak boleh lebih kata dari suami gitu loh. Oh my god. Ini ustadz yang ngomong. Nurut aja. Suami seakan bukan tempat, tidak bisa kayak kehidupanku sekarang. Kita kan boleh bercerita ke suami, berkeluh kesah gitu lah, boleh toh. Kalau yang dulu mana ada, kita sedih pendam sendiri. Kalau dalam Islam host, Mbak Asma jangan salahkan agamanya, Mbak Asma. Kalau yang dulu mungkin suaminya yang nggak pekaan, kurasa. Iya, ada ayatnya itu Pak. Ajarannya ya, karena itu Jangan di Islam kan begitu. agamanya, Ada ayatnya Pak. Pedomannya mungkin membenarkan, makanya demikian toh. Allah membenarkan kok. Anisa 15 buat pukul Om Ladu istri. juga, biar keluruskan juga ya Om Ladu. Om Ladu ini orang apa, India ya? Orang Prindavan. Oh, Prindavan, oke. Prindavan. Untuk yang tadi sebenarnya kan? Tunggu dulu Pak. Saya mau putar dulu ini, lanjutin sebelum dia hilang ini satunya. Biar Ustadz yang berbicara. Habib mah diskriminasi. Habib kayaknya perempuan mulu. Nabi SAW mengatakan perempuan paling banyak di neraka, Bu. Perempuan yang paling banyak. Ini Nabi yang ngomong, bukan Rifki, bukan. Saya nggak nyumpain perempuan para neraka, enggak. Tapi Nabi mengatakan ini hati-hati, perempuan itu paling banyak di neraka. Rata-rata gimana? Yang durhaka kepada suami, ada yang memakan jasadnya sendiri, ada yang membongkar isi perutnya, dimakan isi perutnya, ada yang ditembus daripada besi yang panas dari kemaluannya sampai nembus ke atas ubun-ubunnya. Ini Nabi yang cerita, bukan Rifki. Ini hadis dari Siti Fatimah binti Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lanjut Pak Ustadz, ganti Ustadz. Teret. Tarat. Semestinya seorang istri mengetahui bahwasanya dirinya kal mamluka seperti budak lizauj miliknya suami. Nah, perempuan istri itu harus memahami, harus mengetahui bahwa dia itu seperti budaknya suami. Imamul Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin beliau mengatakan bahwa nikah itu nau'un minarik. Imam Ghazali berkata bahwa pernikahan itu adalah satu macam daripada perbudakan atau semisal perbudakan. Oke, Wak Ladu ini ada istrinya nggak terlebih dahulu? Seorang wanita, seorang istri kepada suaminya adalah untuk seolah-olah dalam tuan dan budak itu adalah
di mana wanita ya untuk menjadikan suaminya seperti tuannya, dan wanita untuk menjadikan dirinya seperti budak dengan tuannya. Nah, jadi kalau kita dapati tidak ada budak itu yang melawan kepada tuannya, yang menentang, yang ngeyel, itu tidak ada. Ya, bahkan kalau kita akan lihat Mesir kuno dulu ya, maka kenapa makam itu dijadikan piramid? Karena yang ada di makam itu bukan hanya orang yang meninggal, ya, tapi ada 6 orang, 5-nya itu budak yang ditunjuk oleh tuannya untuk menemani di dalam kubur, yang sama-sama dikubur. Sebagian suami itu nggak tahu mukul istri haram. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'iduhun wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Dan istri yang kalian khawatirkan durhaka, nasihati mereka. Kalau mereka nggak berubah-berubah, boikot mereka di tempat tidur. Kalau nggak bisa juga, pukul. Dan nggak boleh tadribul wajah, nggak boleh mukul muka dan bagian-bagian sensitif gitu loh. Jadi mukul mungkin ini, mukul itu bukan dipukul namanya Pak Ustadz, itu dipijit. Ustadz juga kan dipukul begitu. Jangan marah-marah om. Yang dipukul bukan dipijit, itu dipijit, bukan dipukul. Jadi dipukul. Ayo Pak Ustadz, mana Pak Ustadz? Dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menawarkan putrinya kepada Utsman bin Affan, kepada Abu Bakar As-Siddiq, padahal Abu Bakar sudah punya istri, Umar sudah punya istri, dia tawarkan. Kalau di masa sekarang ini ada orang menawarkan putrinya kepada lelaki yang sudah bersuami, apa kata masyarakat? Ini istilahnya lakor. Lakor, apa panjangannya? Merebut laki orang. Ya Pak Ustadz. Ya. Umar menawarkan putrinya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Jadi tidak disebut pelakor. Jadi istri kedua itu bukan pelakor. Kayaknya sini sudah tidak sabar Pak Yuda. Ya, Wak Ladu biar aku jelaskan dulu ya. Tapi sebelumnya Pak Ladu ini udah punya istri apa cuman? Sudah. Oh, istrinya membangkang atau gimana? Makanya nggak pernah dilayani istri. Saya kalau saya tidak dilayani istri, tinggal saya bilang saja. Kalau kamu tidak layani saya, nanti malaikat sepanjang hari melaknat kamu. Oh, takut dia. Kirain Pak Ladu ini nggak pernah dilayani sama istrinya. Iya, saya dapat juga hadisnya tadi tuh. Soalnya hadis kan ternyata kalau di Islam, suaminya kalau gitu. tidak melayani suaminya akan dilaknat, marah-marah malaikatnya. Oh, kirain Pak Ladu membangkang istrinya. Tapi menurut juga lah ya. Kadang enggak, kadang kalau saya perintahkan dia tidak lakukan, saya tidak apa-apa. Saya tidak pukul. Rupanya istrinya. Saya tidak apa-apa. Oh, laknat terus lah. Kalau membangkang. Iya, dilaknat sama malaikat dia. Gitu. Soalnya kan peran istri kan memang untuk melayani suami. Sekarang begini Pak Yuda. Kalau laki-laki yang membangkang terhadap istrinya boleh dipukul atau tidak, Pak Yuda? Kalau laki-laki yang membangkang pada istrinya boleh dipukul atau tidak? Ini yang kubahas dulu yang pertama tadi yang masalah. Ya, yang boleh dipukul atau tidak? Coba, ayo. Kalau laki-laki yang membangkang terhadap istrinya boleh dipukul atau tidak? Satu dulu kita bahas, Wak. Semua kita bahas. Berarti yang jadi korban adalah perempuan saja. Dengar dulu, Wak Ladu. Ya Allah, nggak bisa lagi ngomong ya. Jangan tahu nanti. Gitu. Seandainya boleh timbal baliknya ya. Boleh. Penting apa nih Wak ini ya? Tak bisa. Oh ya, oke. Iya, tafadhol. Dulu. Jadi begini, Pak. Silakan. Gantian Wak kalau ngomongnya kan, kita kan berdiskusi nih. Sabarlah. Iya, sabar dulu. Yang pertama tadi ini kan Wak bilang yang wanita setara dengan anjing. Itu kan tadi Wak bisa baca nggak pertama? Wak pakai kacamata kan? Itu yang bisa memutuskan sholat wanita, anjing sama unta. Karena kalau disetarakan, dengar bukan disetarakan Wak. Makanya Wak tuh belajar dulu agama Islam baru Wak tahu ya.
Kalau laki-laki yang lewat di depan orang sholat, karena wanita sama perempuan itu kan, laki-laki sama perempuan itu kan bukan muhrim, paham? Terus kalau laki-laki yang bukan muhrim bagaimana? Pas kita ngambil wudhu itu tidak boleh bersentuhan dengan wanita. Kalau lewat ini Pak, enggak bersentuhan, cuma lewat. Nah, cuma lewat. Jangan asal cakap aja, asal ambil video-video potongan. Ini cuma lewat Pak. Tidak disentuh, tidak disentuh. Tidak disentuh Pak. Kedua, Wak bilang wanita budak. Wak, kita kalau nikah ini, kalau istri kita membangkang, emang ada ya? Kalau kita nikah itu emang kita ngelayani suami kan? Masa iya ngelayani Uwa atau bapaknya Uwa kan nggak mungkin. Ya memang harus jadi budak suami lah kita, karena kadang nyari makan suami. Sudah benar berarti kan. Kalau masalah budak-budak itu. Jadi kalau istrinya juga kerja, baru tidak boleh dipukul, begitu. Ada dalilnya tidak? Kalau istri kerja, suami kerja, berarti tidak boleh dipukul. Itu memang tak boleh sekolah, memang diperbudak. Karena makanya ada yang namanya Ibu kita Kartini, dialah yang memapakan perempuan, paham? Harusnya jadi sekarang kan zamannya udah beda. Emang masih ada perempuan yang mau dibudak-budak? Oh, berarti ajaran Islam sudah tidak berlaku sekarang kalau gitu. Berlaku, cuman kan itu. Loh, katanya zaman dulu beda. Loh, waktu baca dulu makanya istilah budak itu apa? Berarti ajaran Islam zaman sekarang sudah tidak berlaku ya. Makan daun ubi tumbuk, jadi Wak nggak ngerti. Kau tahu selera saya ubi tumbuk? Ya iyalah, Wak dari tadi pula nengok istri yang melayani suaminya juga salah. Masa iya istri nggak melayani suaminya? Jadi tugas kita tuh apa? Nggak melayani suaminya. Uak lah kok dapat istri yang membangkang, melawan, cemana? Kalau suami yang melawan membangkang, bagaimana? Oh, kalau kerjanya bersinar terus. Uak itu suami yang membangkang. Kalau suami yang kerjanya main perempuan terus diapakan? Nah, kalau masalah yang nikah tadi yang boleh, memang di Islam kita dibolehkan poligami. Karena apa? Poligami itu dalam arti gini, pada sahabat zaman dulu Nabi Muhammad itu zaman dulu lagi, berarti tidak berlaku sekarang. Itu istri yang dinikahin itu istri yang ditinggalkan sama suaminya janda, itu tuh membantu ekonominya, paham? Makanya Wak belajar dulu agama, jangan asal memfitnah. Jadi maksudnya bagaimana? Ada kayak gitu, Sabar. Ini harusnya dia sabar. Ayo saya dia biar perempuan yang layani dia. Ayo. Sabar. Saya takut saya ngomong ya. Gini, sabar ya. Jadi kalau Anda mengatakan itu yang dinikahi baginda itu yang ditinggalkan suaminya, gimana dengan Zainab? Kasih Pak Ladu. Oke, Zainab. Kalau zaman sekarang bagaimana dengan Aisyah? Bagaimana dengan Aisyah? Masing-masing istri lah itu kan, masing-masing perempuan lah. Dia kan di poligami itu kan tuh ibadah tujuannya. Bayangkan poligami dikatakan ibadah guys. Laki-lakinya enak bilang ibadah. Astaga, Islam parah kalian ini. Jelaskan. Laki-lakinya yang enak kok dibilang ibadah. Jelaskan lah, memang itu ibadah, makanya enak di laki-laki, di perempuan tidak enak dibilang ibadah. Parah ini. Ini kucu-kucu tahi kurang saya. Lari-lari di pohon. Makanya kita belajar dulu agama orang baru dipahami. Udah sekarang gini deh. Matius 11 ayat 5. Jangan lari. Matius 11 ayat 25 deh. Kok bisa diakui itu? Jangan lari, ini banyak kaum hawa di sini, banyak perempuan. Sabar. Ini banyak para perempuan di sini yang butuh jawaban ini. Kok kenapa Islam sangat menghormati perempuan? Coba. Matius 11 ayat 25 dong, jelaskan. Jangan dulu lari lah. Matius 11 ayat 25. Ini banyak para perempuan ini ingin belajar. Apakah benar Islam mengajarkan? Nggak perlu ajarkan. Coba. Kalau udah ngerti agama itu pasti dia tahu. Ini yang di bawah ini siapa tadi nih? Dia kayaknya ini ingin membantah. Jadi orang mengadu domba, emang kayak gini ajaran Bapak ya? Mengadu domba para orang, tujuan melaga orang, menggiri opini orang. Kalau orang udah ngerti agama Islam, udah ngerti agama, itu pasti tahu tujuan poligami itu untuk apa. Iya, agar lebih mencintai suami, Allah dibandingkan suami. Budak-budak segala macam budak-budak. Paladu bukakan. Memang poligami itu memang perintah Allah, benar. Istri wa iyalah. Benar. Coba bukakan dulu di mana tuh Faslab? Yang kawin banyak. Iya, nikahilah 4. Emang ini perintah itu. Memang inilah indahnya Islam, memang berpoligami. Kami nggak mendebat perintah Allah. Memang perintah Allah itu memang kalian harus menikahi 4, 2, 3, 4. Kalau nggak mampu aja baru 1.
Jangan Jadi 4 itu Anissa 3 dan 4. Anissa 3 dan 4. Oh, Anissa 3 dan 4. Anissa 3 dan 4. Kami menghargai, ini memang ibadah kalian, ini memang ibadah. Iya, kalau menuruti perintah Allah kan ibadah, dapat Iya, pahala. ini ibadah, memang diperintahkan 2, 3, 4. Kalau nggak mampu itu opsi kesekian itu baru 1 ya. Nah, silakan Pak Ladu, Pak Slap. Nitip ya, mau nyikat WC dulu. Oke. Baik ya, jangan rusuh-rusuh ya Yuda ya, santai dong, jangan kejang-kejang. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak perempuan yatim, maka nikahilah perempuan yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, Nah, kan maka betul, seorang saja nikahin, paham Pak? nikahilah seorang saja, Hanya dicerna dulu. atau hamba saya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat jalim. Ini Maha gimana sih? pengampun Nggak sopan banget sih Quran dengan dibacakan segala berisik. firman. Yuda, kamu tuh nggak ngehargain Quranmu ya? Lagi dibacain kamu tuh kayak perempuan kurang uang belanja, nyerocos saja. Kurang belayar. Malu dong lihat ini. Kak Asma nggak kayak kau ini comelnya. Kak Galau nggak kayak kau, Kak Dita nggak kayak kau. Kok ngelain perempuan? Aduh, santai dong. Di on off kan miku, santai ya. Makanya dibaca dulu, nikahilah 1, 2, 3 om perempuan atau nikahi seorang saja, paham? Jangan menggiring opini Kak. Kita tuh di agama diajarkan jangan menjelekkan, jangan melaga-laga orang. Ya, kalau masalah budak dari dulu itu jam perintahnya di budak-budak 2, udah wak ladu 3, saja aja lah ya, atau 4. tidak boleh kayaknya wak ladu ini Bang, santai dong. Santai dong. Kamu tuh ngomong sendiri. Iya, harusnya kamu senang kalau ajaran kalian itu kami ajaran kepada mereka, bukan di sini. Udah wak ladu istrinya membangkang kurasa, jadi nggak pernah dilayani sama istri lagi. Dan juga nih wak ladu ini. Nanti aku carikan istri yang nggak membangkang ya wak ladu. Iya, soalnya saya punya istri tidak mau jadi Islam. Iya. Takut dipukul, takut saya pukul. Kalau masalah pukul-pukul, wak ladu kayaknya emang kayak gitu pula. Iya. Aduh, jangan ngatain nabi kamu dong yang mukul Aisyah. Coba Pas Lab kasih dulu. Kamu kalau ngomongin mukul-mukul, sabar. Aduh, nggak asik banget. Sabar. Kamu tuh mengingatkan Nabi tuh pernah mukul Aisyah. Nih, Nabi nih. 2-1-1-1. Nasai 2010. Sorry. Lisan aja nggak boleh makan. 0-1-0. Silakan ketua. Oke. Matius 11 ayat 25 dong. Sejak kapan Tuhan Yesus Tuhan? Pembahasanmu nggak nyambung loh, lari dari apanya? Ya makanya Kak jangan menggiring opini orang lah, apalagi melaga-laga. Sahih menurut Muhammad Nasruddin Al-Albani. Pusing deh. Telah mengabarkan kepada kami Yusuf bin Sa'id. Dia berkata, Matius 11 ayat 25. Telah memberitakan kepada kami Hajjal dari Ibnu Juraji. Dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Abdullah bin Abu Mulaikah bahwasanya ia mendengar Muhammad bin Qais bin Mahramah berkata, aku mendengar Aisyah bercerita. Dia berkata, maukah kuceritakan kepada kalian tentangku dan nabinya orang Islam yang setiap malam menggauliku? Kami menjawab, ya. Dia berkata, ketika malam hari yang menjadi giliranku, yang ketika itu beliau berada bersamaku, yakni nabinya orang Islam. Setelah pulang dari melaksanakan salat Isya, beliau lalu meletakkan kedua sendalnya di depan kaki beliau dan membentangkan ujung kainnya di atas kasurnya.
Tidak lama kemudian beliau mengira bahwa aku telah tidur. Beliau memakai sandal dan mengambil sorbannya pelan-pelan. Membuka pintu lalu keluar pelan-pelan. Aku segera memakai baju di kepalaku. Memakai kerudung. Memakai kain bawah. Lalu aku bergerak mengikuti jejak beliau. Hingga sampai ke Baki. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya 3 kali. Dalam waktu yang sama. Wak, capek Wak, udahlah. Kasihan tenaga. Lalu pulang. Maka aku pun pulang. Beliau cepat-cepat jalannya. Dan aku pun cepat-cepat. Beliau berjalan setengah berlari. Lalu beliau sampai. Dan aku pun sampai. Namun aku mendahului beliau. Lalu aku masuk. Tidak lama setelah aku berbaring, beliau masuk. Seraya berkata, aduh, apa yang terjadi padamu, wahai Aisyah? Nafasmu berengah-engah. Ia berkata, tidak. Beliau bersabda, sungguh, engkau akan memberitahu atau zat yang maha lembut, lebih maha mengetahui, yang akan memberitahukan kepadaku. Aku berkata, wahai Rasulullah, demi bapak dan ibuku, sebagai tebusannya, aku yang akan memberitahukan berita yang terjadi. Beliau bertanya, apakah kamu adalah orang yang berpakaian hitam yang kulihat di depanku? Aku menjawab, ya. Lantas, nabinya orang Islam memukulku, yang cukup menjadikanku kesakitan. Kemudian beliau bersabda, apakah kamu mengira bahwa Allah dan Rasulnya berbuat zalim kepadamu? Aku menjawab, bagaimanapun manusia, mana dia? Aduh, bagaimanapun manusia merahasiakannya, udah jelek munculan. sungguh Allah mengetahuinya. Beliau bersabda, Jibril menemuiku ketika kamu melihatnya dan ia tidak masuk menemuiku. Udah deh langsung. Sebab di 11 ayat 25 deh langsung. saat itu kamu melepaskan pakaianmu. Matius 11 ayat 25. Lalu ia memanggilku, maka aku bersembunyi darinya. Aku kira kamu telah tidur. Tanya sudah sampai sini saja, yang penting sudah dipukul Aisyah. Sudah kesakitan dia. Capek juga kita baca. Sampai mulutnya lemes sekali. Iya. Udah tadi cukup sampai pukul aja selesai ketua itu. Iya, itulah makanya capek juga ini bermain-main tindis-tindisin. Itu kenapa pas Aisan jawab suaranya lucu. Kan suara bocil. Oh iya maaf. Aduh Tuhan, aku capek loh jagain dia sampai nggak jadi nyikat WC aku. Berisik banget. Akhirnya saya lupa screenshot tadi tuh tahu. Aduh, coba tes ulang dulu, aduh sama screenshot. Aduh. Lupa aku screenshot tadi itu. Kok jadi ikut-ikutan juga. Tolong. Iya. Kejepit gitu. Ini siapa ini Haja Paslap ini? Di Paslap? Aku ini pakai Android kentang kali. Jadi mau minta iPhone kok maksudnya? Ganti HP ini. Aku naikin aja satunya. Naikin.
Ini turun. Naikkan dulu yang satu, baru baru ini turun yang ini. Biar Nggak naik dulu. apa-apa, naik aja naikin. Hajah paslap. Nah ini kan ini enak nih, nggak kentang nih. Galau. Kamu lihat tadi itu si Islam tadi, kamu ngamuk dia galau ya. Masa harusnya dia bangga kan? Kalau ajarannya mereka kita beritahukan ke orang-orang yang ada di sini kan, tahu-tahu tertarik kan, pada login semua. Tapi kok dia marah ya si Yuda? Apa salah kami? Ketua, Ya. ini Siap. Agatha ada panggilan nih agak jauh dari Papua untuk laundrynya segera diantarkan ya, mohon. Oh ya di Rusia. Agatha tolong segera diantarkan laundrynya. Oke. Coba kita tes dulu. Betul tidak? Suara orang sukses. Iya, gimana Kak Galau? Udah baca semua ya? Alhamdulillah. Oke, panggilan. Mohon perhatian. Disampaikan kepada host untuk segera mengambil laundrynya yang berada di Rusia. Baiklah Pak Ladu, titip room ya, paslap sama Pak Ladu ya. Aman. Jangan keras-keras sama tamu-tamu saya ya, terutama Pak Ladu. Oke, halo Pak Awi. Halo Pak Awi. Tapi hati-hati kerjanya ya. Ya baik Pak Wi. Nasihat hikmat berseru nyaring di jalan-jalan di lapangan-lapangan. Ia memperdengarkan suaranya di atas tembok-tembok. Ia berseru-seru di depan pintu-pintu gerbang kota. Ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaan itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh dan orang bebal benci kepada pengetahuan? Berpalinglah kamu kepada teguranku, sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena itu, kamu menolak ketika aku memanggil dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku, maka aku juga akan menertawakan celah kamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai dan celaka, melanda kamu seperti angin puyuh, apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Pada waktu mereka dan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab mereka. Akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan mencari kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengahannya dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Demikianlah firman Tuhan dan juga video yang sudah kita simak bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.